Halo guys, hari ini kita akan spill dan review hasil produksi batu nisan bahan full granitile atau granito, orang-orang biasa nyebutnya, dengan ukuran bagian bawah ini lebarnya 45, kesananya ini 35. Kalau untuk ukuran tulisannya ini, bidang tulisan ini 30 kali 40. Untuk nisan yang kali ini kebetulan untuk pesanan di TPU Keputih Surabaya ya. Nih, ciri khasnya ada blok makamnya di bawah ini. Plus untuk yang ini orangnya minta custom, ada tambahan ukiran atau grafiran di bagian belakang nisan. Yuk kita spill. Nah, tambahan ukiran di bagian belakang nisan itu seperti ini. Karena ini untuk punyanya TPU Keputih, dia memang diwajibkan infonya untuk ada penambahan ukiran di bagian belakang nisan. Ukirannya berupa apa? Berupa nama yang wafat sama blok makamnya seperti ini ya. Habis ini kita akan bedah satu persatu hasil ukirannya seperti apa, kerapiannya. Nih, setiap sudut nisannya. Setiap nisan yang kita bikin itu dari bahan utuh ya, nggak ada yang namanya sigaran atau sambungan dari potongan, beberapa potongan. Ini kalian lihat sendiri nih, utuh semua ini tanpa ada sambungan. Nih, bisa kalian lihat ya, utuh ya teman-teman ya, seperti ini utuh. Nah, nih semua sudutnya sudah saya lihatkan kalau ini itu utuh. Untuk tingginya nisan ini kurang lebih sekitar 17 cm, kalau enggak 20 cm ya. Nih, bisa kalian lihat tempat depannya tinggi ya ini ya. Dari dudukan dari kaki bawah tugu ini sendiri kurang lebih 5 sampai 7 cm. Terus ini 7 cm. 12. Nah, untuk ketinggian bagian belakang ini 15, jadi kurang lebih 20 cm ya. Untuk pengerjaan nisan ini sendiri hanya membutuhkan waktu 2 hari sudah jadi, karena kita sudah nyiapin cetakannya, bukan cetakan udah nyiapin nisannya, sudah jadi, tinggal grafir aja. Oke, kita akan reviewkan secara detail hasil dari masing-masing ukiran ya. Ini mulai dari yang ukiran untuk lafal innalillahinya nih, bisa kalian lihat ya. Ini saya perdekat, saya dekatkan kamera, bukan saya zoom. Nih, sangat-sangat rapi dan detail, dan juga ini dalam ya. Biasanya orang-orang kalau yang granitile itu hanya diukir tipis, nggak ada yang dalam seperti ini. Sehingga kalau dalam kayak gini, ini menimbulkan efek permanen guys. Jadi semisal kalau catnya hilang atau ngelupas atau bahasa Jawanya ngelintek, itu bisa kalian cat ulang sendiri. Tanpa harus melakukan pergantian nisan yang baru. Seperti itu ini. Ini ya, bisa dilihat ya, rapi semua ya ini ya. Nih rapi dalam nih, harokat-harokatnya. Nih. Walaupun yang kecil-kecil ini kelihatan dalam ya. Tetap dalam semua. Dan juga rapi. Nih ya. Waunya, titik tengah waunya nih,
rapi semua guys. Nih ya kaligrafi innalillahinya nih, semua rapi nih. Titik tengahnya di harokat U nya nih rapi ya, wow-nya lagi rapi nih. Tuh bisa kalian lihat ini bener-bener rapi ya. Sorry ini agak berisik karena saya reviewnya di luar, di depan workshop, jadi banyak kendaraan lalu lalang. Nih oke ya, daya sangat rapi ya, sangat rapi. Ini saya perdekat lagi kameranya, rapi sekali ya guys ya. Setelah itu kita lanjut untuk yang di ukiran nama yang wafat, Luhur Triwidiati Jaja. Ini ejaan lama, ini nama ejaan lama. Bisa kalian lihat, ini saya berdekat juga, huruf L nya nih rapi, dalam juga nih, punya hanya punya lagi nih, masing-masing huruf ini dalam ya, kelihatan loh ini. Ini saya miringkan, saya dekatkan, sangat rapi ya guys ya. Ini huruf T nya, R nya rapi semua guys. Nih ya, tajam-tajam sudut W tajamnya ini juga tetap rapi ya guys ya. Nih ini catnya kita menggunakan cat khusus ya, makanya warna emas pada catnya ini kelihatan beda dengan yang lain. Kalau tempat lain itu, kalau kalian pernah jumpa, itu warna emasnya itu kayak emas nggak berkilau kayak gini lah. Ini kalau di cahaya ini berkilau emas. Kalau di tempat lain itu kayak agak gelap, menyerupai warna tembaga. Dan itu kalau dibandingin ini ya kalian bisa nilai sendiri lah yang mana yang bagus. Nih jajanya, nih tengahnya ini rapi semua. Oke nih ya, tuh nah lanjut ke ukiran bintinya nih, bagian tengah nih, BINTI nya nih, walaupun dia tulisannya lebih kecil ukurannya, itu rapi dan dalam ya guys ya. Nih bisa kalian lihat ini jarak antara ini loh, nih dalam semua ini ya, karena ini benar-benar diukir ya guys ya. Lanjut ke tulisan nama orang tua yang di bawah ini lagi, Rupii. Nih kelihatan rapi semua guys. Nih ya, nih rapi guys, dalam juga ya, bukan hanya sekedar rapi ya, tapi dalam ya. Nih tanda petiknya nih dalam juga ya. Nih kelihatan nggak di kamera kalau kedalamannya ini. Nih kalau untuk granitel ini bukan cekung ke dalam ya, tapi datar ke dalam. Cekungnya tetap cekung, tapi dia tekstur untuk dasarannya dia datar, karena untuk granitel itu teknik ukirannya berbeda dengan marmer. Ini juga huruf I nya dalam semua ya guys ya. Saya ulangi, nih
saya slow motion dalam ya, serta binti wes. Supaya kalian tahu beda kualitas hasil produksi di tempat saya dengan di lapak lain seperti apa. Lanjut review ke tulisan lahir dan wafat. Tuh rapi semua tuh, walaupun titik-titik kecil ini juga loh ya, rapi dalam ya. Nih untuk tanggalnya sekarang tuh rapi-rapi semua tuh, rapi dalam ya. Nih ini barusan jadi ya, mau saya kirim. Enaknya granitel ini kalau misal ada noda-noda tinggal kalian bersihin pakai lap, sudah bersih. Ini contohnya ya, nanti saya lapnya di dalam ya. Oh, bisa kalian lihat rapi semua dan juga dalam. Lanjut ke ukiran untuk blok makamnya, blok AB nomor 2174. Ini juga rapi dan dalam teman-teman. Wis sacet wis, pengerjaan cepat, hanya 2 hari langsung selesai. Tidak pakai itu, walaupun tulisan yang kecil-kecil. Nih untuk lahir wafat dan blok ini lebih kecil daripada huruf binti ini ya, dan juga rubi ini ya, tapi tetap rapi dalam, tetap dalam ya. Nih tuh dalam, tuh dalam ya, jadi menimbulkan kesan permanen. Nih tak lanjut untuk apa, bingkainya atau list tepiannya atau garis tepi. Ini bingkainya ini bagus, menimbulkan kesan cakep lah, untuk pas untuk batu nisan. Kalau kalian pengen kelihatan simple bagus, nih pakai bingkai yang ini. Ini saya reviewkan loh, keseluruhan ini dalam guys, dan juga rapi, nggak ada kesan ngeflag atau gripis di tepian ukirannya, nggak ada ini loh. Walaupun garis panjang ini rapi, nggak ada meleotnya. Selain rapi nggak ada meleot, dia tetap dalam guys, nggak ada yang kayak gini guys. Bisa kalian buktikan sendiri lah, kalian cek dengan hasil di tempat lapak orang lain tuh ya. Nih saya review, saya zoom out dulu untuk keseluruhannya biar kalian bisa tahu. Nih saya kasih lihat secara keseluruhan, saya agak lama wis ya. Oke, kita lanjut di ukiran bagian belakang. Udah ya. Nah ini saya lanjutkan untuk review ukiran yang bagian belakang ya. Ini untuk ukuran hurufnya sama ukuran bingkainya pasti lebih kecil daripada bagian depan. Ini ciri khas untuk TPU Kota Surabaya ya, baik TPU Keputi ataupun TPU Babat Jerawat pasti minta untuk tambahan ukiran di bagian belakang nisan berupa nama yang wafat sama blok makamnya ini. Nih
bisa kalian lihat detail nih, walaupun lebih kecil tetap rapi dan dalam. Nih ya, tetap rapi dan dalam, dan juga detail semua ya, nggak ada gripis-gripisnya ya di bagian samping ya. Nih, lanjut ke ukiran bingkainya juga nih, rapi semua teman-teman, dan juga dalam ya. Jangan lupa kata dalamnya, ini tetap dalam nih, nggak hanya rapi, dalam, dan juga menimbulkan kata permanen karena dia dalam, jadi nggak mungkin hilang. Semua ukiran tulisan dan bingkai ini nggak mungkin hilang, seperti itu. Nah, lanjut untuk review nisannya sendiri. Setiap sisi ini kita bevel halus ya. Kita bevel itu apa bang, dibikin tepiannya ini dihalusin sampai halus seperti ini, dan dibikin efek melengkung apa ini, seperempat lingkaran nih, jadi lebih manis efeknya. Bagian di atas, di belakang, samping, bawah, depan sama semua nih. Ini tampak belakang ya. Jadi kalau semisal kalian ke makam, misal makamnya hadap ke sana, hadap ke barat atau kemana, kalian lewat belakangnya itu tampak nisannya seperti ini. Jadi dari jauh pun nih, agak jauh, ini langsung kelihatan kalau ini nisan sanak saudaranya kalian, baik dari dekat ataupun dari jauh. Ini tetap kelihatan bagus, rapi, cakep nih, dudukannya tinggi. Ini meskipun bahan granitel, bagian dalamnya ini kita kasih cor semen ya, padat ini. Ini beratnya ini sendiri kurang lebih sekitar 30 kiloan. Sekitar kalau dipaketkan sama kayu itu kurang lebih jatuhnya 35 kilo. Seperti itu ya. Nih, tampak samping, mutar. Nah, ini saya spill bagian baliknya. Dia bagian baliknya ini ya. Ini sesuai kata saya, ini saya cor semen padat ya. Jadi kalian kalau beli nisan di tempat kita, nggak perlu khawatir, nggak perlu ngecor lagi, tinggal taruh aja di makam sudah selesai. Oke, sekian dulu review nisan bahan full granit tile kayak gini, atau orang-orang nyebutnya sekarang granito. Ukuran dudukan 30 x 45, sampingnya 45, ke belakangnya 35. Yang bagian tulisan itu 30 x 40, 40 ke samping, 30 ke belakang. Tingginya kurang lebih antara 17 sampai 20 cm. Bagi kalian yang butuh batu nisan untuk area Surabaya atau luar kota Surabaya ataupun luar Jawa, kita bisa kirim ke seluruh Indonesia. Bisa kirim nanti via JNT Kargo, Indah Kargo, semua yang berbau kargo. Nanti kita kasih free packing kayu full ya. Kita packing kayu, makanya histori kita ini belum ada histori untuk
barang kita ini nyampe nggak selamat ini belum ada. Walaupun pengiriman terjauh kita itu sampai di Merauke itu juga aman. Oke, info pemesanan saya catat. Kalian bisa hubungi nomor WA di bawah deskripsi ini ya, saya cantumkan nanti. Ataupun kalian kalau mau transaksi secara online, kalian bisa cek di Tokopedia-nya kita. Oke, thank you guys.